Oke, ketemu lagi guys. Sekarang edisi ngomen kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang instrumen dokumen lingkungan hidup untuk mengatasi atau meminimalisir atau mencegah kerusakan lingkungan hidup. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe dulu. Jadi terkait dengan apa sih pentingnya dokumen lingkungan hidup itu apa sih? Emang kenapa sih kalau emang kita mau ngebangun sesuatu nggak perlu dokumen lingkungan juga bisa kayak gitu. Nah di sini gue menjelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya instrumen pencegahan lingkungan hidup itu ada banyak sekali karena sebelumnya kita tuh harus tahu kalau misalnya lo mau ngebangun sesuatu, contoh yang paling gampang yang membangun rumah gede atau membangun gedung itu harus ada kelayakannya, ada beberapa perhitungannya, ada beberapa syaratnya atau besaran tertentu, luas lahan atau luas bangunannya. Jika memang melebihi standar tertentu itu harus ada izinnya. Yang kita tahu pasti ujung-ujungnya ialah izin mendirikan bangunan ya kayak gitulah. Jadi nggak cuman kayak bangunan rumah, ada bangunan gedung, bangunan instalasi, bangunan jalan, bangunan flyover, bangunan lain-lainnya lah, industri juga termasuk. Nah itu ada besarannya. Jadi kalau misalnya kayak bangunan nanti izin terakhirnya itu izin mendirikan bangunan. Kalau misalnya kayak jalan pipa itu setahu gue sih izin membangun sarana atau izin membangun prasarana itu gue lupa. Nah jadi untuk membangun sesuatu intinya baik itu di darat, di air, contohnya di air itu yang kayak pelabuhan juga, dermaga itu juga perlu izinnya. Ada beberapa izin yang diperlukan terlebih dahulu atau ada beberapa sebelum ke izin kita harus mengkaji dulu apakah suatu bangunan itu layak. Nah kelayakan ini sebenarnya ada tiga. Satu, kelayakan secara teknis. Nah kalau kelayakan secara teknis itu biasanya disusun oleh orang-orang yang ahli di bidang teknis, biasanya orang sipil sih. Nah itu biasanya tertuang di kajian feasibility study atau studi kelayakan. Nah, di dalam feasibility study ini ada kajian-kajian mengenai teknis suatu bangunan, baik itu fondasi, struktur, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, dari kajian-kajian FS ini, kalau kelayakan secara teknis nanti dikembangin lagi atau lebih tingginya itu ada SID atau Survey Investigation atau Design. Kemudian ada juga DED, nanti yang paling tingginya itu Detail Engineering Design. Itu detail banget tuh gambarnya buat ngebangun, entah itu ntar misalnya bangun gedung tuh ada tiang panjangnya kayak gimana, kedalamannya kayak gimana, itu lain-lain sebagainya. Nah itu satu, kelayakan secara teknis. Nah ada juga kelayakan secara ekonomis. Jadi suatu bangunan itu dengan direncanakan ya, ini masih ngomong direncanakan, akan dibangun itu nantinya itu akan dinilai secara ekonomis. Jadi kalau misalnya dia itu udah terbangun, beroperasi, nah itu secara ekonomis akan bisa menguntungkan atau enggak, itu ada kelayakannya. Nah itu ada juga di dokumen FS, feasibility study, jadi itu dinilai nanti. Jadi intinya itu di dokumen FS itu biasanya ada ahli sipil yang hitung, kebanyakan sih ahli sipil. Ahli arsitek mungkin kurang tahu, mungkin ada ahli ekonomi juga sedikit ya, karena dihitung kelayakan ekonomis di situ. Jadi dua kelayakan itu dijadikan satu dalam bentuk satu kajian, sehingga nanti ada kelayakan teknis ekonomis itu ada di FS. Nah ada satu lagi ialah namanya kelayakan lingkungan. Nah, kelayakan lingkungan ini tidak tertuang di dalam FS. Mungkin disinggung tapi sedikit biasanya. Karena apa? Karena biasanya untuk menyusun dokumen lingkungan itu perlu beberapa ahli di dalamnya. Ya, karena media lingkungan itu kan ada fisika kimia. Contohnya itu ada udara, bising, air, getaran. Air kan ada air permukaan, ada air laut. Kalau misalnya di laut ada air tanah, geologi, topografi, hidrosinografi kalau kegiatannya di laut. Lalu lintas pun termasuk di situ, ada lalu lintas darat, lalu lintas laut. Nah, itu kan ahlinya masing-masing. Tergantung kegiatan kita ada di mana. Fisika kimia itu contoh. Kemudian ada biologi. Karena komponen biologi ini kan ya kayak kita tahu lah ahlinya beda-beda. Ada ahli flora, fauna, ada biota air juga kalau misalnya ada di situ. Bahkan flora pun tuh ada kategorinya sendiri, kayak mangrove ada ahli mangrove, yang di darat itu terestrial ada ahlinya sendiri. Itu perlu beberapa ahli di dalamnya. Kemudian ada lagi setelah itu sosial, ekonomi, dan budaya. Nah itu ada ahlinya pun ada sendiri. Nah kenapa dibilang ada sendiri? Karena memang ahli sosial itu biasanya dampak yang paling dikhawatirin sama si pengembang itu biasanya justru
dari segi sosial lebih banyak, karena itu langsung bertumbukan, biasanya bisa menimbulkan dampak. Contohnya ada demo dari suatu kegiatan, itu biasanya dampak sosialnya itu kurang dikaji lebih dalam. Nah itu sehingga perlu ahli-ahli sosial. Kemudian lagi dampak kesehatan masyarakat, karena apa, dari suatu pembangunan itu biasanya ujung-ujungnya, kalau contoh kegiatan industri yang biasanya agak bersinggungan langsung kayak industri batubara, industri lain-lain, itu biasanya kan ada dampak terkait dengan timbulan asap ya, atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan limbah B3, atau ya contohnya kayak batubara pun itu kan nanti kan ujung-ujungnya akan ada kegiatan atau dampak yang bersinggungan langsung dengan air tanah. Bisa jadi dampaknya itu meresap ke tanah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, akan menyebabkan dampak terhadap kesehatan masyarakat kayak gitu. Jadi dari keempat komponen tadi itu perlu dikaji, karena kegiatan-kegiatan lingkungan itu multidisiplin ilmu, sehingga tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, harus dikerjakan oleh beberapa tenaga ahli tertentu, sehingga memang agak lebih kompleks dalam penyusunan dokumennya. Nah di sini yang pertama ada kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Nah ini kan yang lagi ramai dibicarakan sekarang, KLHS. KLHS itu biasanya dari suatu kegiatan yang dalam skala luas. Nah ini kan yang lagi dibahas itu kan ada peraturan terbaru secara luas. Ini maksudnya jadi perlu didetailkan. Jadi KLHS ini nanti akan bersinggungan langsung atau bisa combine dengan RDTR, rencana detail tata ruang, untuk menentukan apakah suatu lokasi kegiatan ini sudah nanti hanya kegiatan ini saja yang boleh dibangun di suatu daerah itu, sehingga nanti dampaknya itu akan sudah terlihat sejak awal. Nah ini sedang dikaji di seluruh Indonesia. Kemudian ada studi baku mutu lingkungan hidup. Nah ini mungkin dari segi instansi terkait atau ya Kementerian Lingkungan atau Dinas Lingkungan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ini juga dari Dinas Lingkungan. Kemudian ada AMDAL, UKL dan perizinan lainnya. Nah ini ialah yang akan kita bahas lebih detail ke belakang nih. Gue mau bahas lebih detail tentang AMDAL, UKL dan perizinan lainnya terkait dengan izin lingkungan. Nanti akan kita detailkan. Nah kemudian ada instrumen ekonomi, PUU berbasis LH, anggaran berbasis LH. Nah ini semuanya dari instansi terkait, analisis risiko LH, bisa konsultan, audit LH. Ini kalau misalnya bangunannya sudah terbangun, ya kegiatannya punya risiko tinggi lah, nanti akan diaudit. Ini kalau ada kewajibannya, ada peraturannya. Nah balik lagi ke AMDAL, UKL, PL dan perizinan lainnya. Emang pentingnya apa sih membuat AMDAL, UKL, PL dan perizinan lainnya? Nah jadi semua induknya ini ada peraturannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan. Selain dilindungi, dikelola. Itulah intinya di Undang-Undang 32 Tahun 2009. Nah lagi seiring berjalannya waktu ada peraturan-peraturan turunannya. Ada peraturan pemerintah itu PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Nah di situ ialah jadi suatu kegiatan itu dari kelayakan lingkungan tadi nanti ada izin lingkungannya. Jadi itu jadi syarat untuk si pengembang membangun IMB, izin mendirikan bangunan atau izin bangunan prasarana. Nah itulah pentingnya terkait penyusunan AMDAL dan UKL serta yang lain-lainnya. Nah jadi kegiatan-kegiatan ini ada batasannya. Nah saat ini karena kita ada di tahun 2020, ini sih kurekam di bulan di bulan Juli 2020. Nah ini ada peraturannya, bisa dilihat batasannya kapan sih lu ngerjain AMDAL, kapan lu ngerjain UKL. Nah itu bisa dilihat di Permen LH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 38 tahun 2009. Nah itu ada kriteria atau jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL. Jadi kalau misalnya besarannya sesuai dengan yang dikategorikan yang di dalam lampiran itu, berarti kegiatan itu wajib AMDAL. Kalau misalnya tidak memenuhi besarannya, itu tidak wajib AMDAL. Gampangnya seperti itu aja sih. Nah, tapi ada juga dokumen yang di bawah besaran UKL. Jadi kalau misal dia kegiatan wajib AMDAL, ya udah sih itu menyusun dokumen AMDAL. Kemudian kalau tidak sesuai besarannya untuk wajib AMDAL, berarti dia nyusun UKL di bawahnya nih, di bawahnya aja UKL. Nah kalau misalnya nggak wajib UKL juga, itu berarti dia tuh wajib nyusun SPPL. Nah SPPL biasanya sih untuk surat pernyataan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup lah. Nah itu tuh yang nyusun itu untuk kegiatan yang usaha kecil aja, biasanya kayak misalnya usaha laundry yang skala kecil, terus kayak usaha kayak ya pokoknya skala kecil lah, kayak misalnya car wash mungkin, itu yang skala kecil lah.
Oke, terus kalau misalnya tadi sih terkait dengan penapisannya, ya lu lihat aja di peraturan-peraturan yang itu. Sekarang gue mau ngasih sedikit tentang pengertian AMDAL itu apa sih. Jadi sekarang tadi udah gue bilang, nyusun AMDAL itu pada waktu perencanaan, jadi pada saat bangunannya belum dibangun, ya, belum dibangun. Nah, jadi bangunan itu kan, suatu bangunan itu ada 3 tahap. Ada tahap prakonstruksi. Prakonstruksi biasanya itu ada perizinan, survei, koordinasi. Kalau misalnya lahannya belum dibebasin, pembebasan lahan tuh ada di situ tuh kajiannya. Kemudian pas setelah prakonstruksi selesai, itu biasanya ada tahap konstruksi. Pembangunannya kayak gimana, mulai dari mobilisasi tenaga kerja, alat berat materialnya kayak gimana, base campnya, sarana penunjang konstruksinya gimana, gudang, workshop, lain-lain sebagainya. Kemudian apalagi itu ada pakaian fondasi, kalau ada fondasi, pekerjaan struktur bangunan kalau memang dia bangunan tinggi, yang kayak gitulah. Commissioning mungkin kalau misal terakhir, sarana penunjang fasilitasnya, ya, itu mengenai utilitas itu ada di konstruksi semua. Nah, setelah terbangun nanti ada kegiatan operasi. Kegiatan operasi itu apa ya? Kalau misal bangunannya udah jadi, itu buat apa bangunannya? Kalau misalnya nanti ada penyerapan tenaga kerja, ya tulis di situ nanti ada berapa. Kemudian operasionalnya kayak gimana nih? Misal di kegiatan industri, ya skema produksinya kayak gimana, bagian ada proses produksinya kayak gimana, bahan baku, bahan penolongnya kayak gimana, terus dia cara ngangkut hasil produksinya gimana. Nah, itu harus tertuang di situ semua. Kemudian setelah itu ya pemeliharaan terus itu ya. Jadi intinya kegiatan AMDAL itu dan turunannya itu dikerjakan sebelum bangunan itu selesai. Fix pengertiannya apa? Balik lagi pengertian awal ya, kajian mengenai dampak penting. Jadi ada dampaknya suatu pembangunan itu, dampak penting. Suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Tadi lingkungan hidup itu di dalamnya itu ada dianalisis tadi, ada komponen fisika, kimia, biologi, sosiokbud, dan kesmas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Keputusannya apa? Apakah kegiatan itu layak secara lingkungan hidup untuk dibangun. Kemudian apa sih UKLUPL? Nah, UKLUPL itu pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting. Itulah bedanya antara AMDAL dan UKLUPL. Antara dampak penting itu AMDAL, antara tidak berdampak penting itu UKLUPL. Nah, kita bisa tahu dari mana? Tadi melalui besaran atau melalui sifat dari kegiatan itu sendiri. Setahu gue kalau kegiatannya itu terkait dengan limbah B3, itu pasti langsung dampak penting. Mau itu besarannya, mau itu luasnya kecil, mau itu luasnya hanya kecil lah, hanya kayak rumah aja, tapi itu karena dampaknya penting, itu auto AMDAL. Jadi semua besaran auto AMDAL. Tadi sekali lagi bisa dilihat di Permen LH nomor 38 tahun 2019, lihat aja di situ. Oke, mungkin itu dulu aja. Selanjutnya gue akan ngebahas lebih tentang kajian-kajian lingkungan ini. Jadi kalau misalnya lu mau tahu, ya ikutin aja terus YouTube gue. Jadi jangan lupa subscribe. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail apa sih yang perlu gue kaji nanti terkait dengan dokumen lingkungan hidup, bisa aja komen di bawah. Komen aja di bawah sini. Jadi ntar gue bisa tahu juga, jadi bahan gue juga. Oh iya, udah, ntar gue ngebahas ini. Segitu dulu aja dari gue. Thank you sudah nonton. Thanks.